Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk materi kuliah ekspor impor praktis minggu ini adalah masuk dalam pembuatan komersial dokumen. Komersial dokumen kali ini yang akan kita buat adalah invoice dan packing list berdasarkan dokumen-dokumen sebelumnya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah ada dokumen jelas kontrak, nah sekarang kita masuk ke komersial dokumen, yaitu pembuatan dokumen invoice dan packing list. Di sini akan saya contohkan dokumen invoice dan packing list. Tapi Anda nanti membuatnya tidak harus seperti ini, bebas, terserah. Anda mungkin punya contoh lain. Ini hanya contoh dari saya. Pertama di sini kalau membuat invoice, yang jelas ada identitas dari perusahaan. Di sini mungkin ada logo dari perusahaan, kemudian di sini ada nama dari perusahaan atau nama dari badan usaha yang akan membuat invoice atau yang akan ekspor atau membuat dokumen tagihan. Kalau mengenai apa itu invoice sudah di mata kuliah sebelumnya. Sekarang tinggal bagaimana Anda bisa praktek membuat dokumen invoice dan packing list dengan data yang Anda miliki sendiri. Di sini contoh invoice, di sini ada consignee, ini nama penerima barang, nama penerima barang di luar negerinya. Di sini ada nomor invoice yang Anda bisa tuliskan. Ini dicontohkan ekspor, kemudian nomor berapa, nomor invoice-nya bebas. Mungkin Anda kalau baru pertama kali ekspor bisa EXP 001 atau EXP 001/2020 dan seterusnya. Kemudian invoice date atau tanggal invoice ini bisa diisi dengan tanggal Anda membuat. Kemudian PO number ini bisa Anda lihat di sales kontrak. Kemudian PO date juga bisa dilihat di sales kontrak. Kemudian notify ini pihak yang diberitahu, bisa nama agent atau Anda isi aja dengan same as consignee atau sama dengan nama consignee. Jadi kalau barang sudah akan nyampe, yang diberitahu adalah pihak consignee. Jadi same as consignee isinya. Kemudian di sini kontak detail ini bisa diisi dengan nama Anda. Kemudian di sini vessel name, ini nama kapal ya atau nama pesawatnya. Kalau belum ada karena belum masih planning bisa dikosongi. Kalau sudah ada rencana nama kapal bisa diisi di sini. Bebas ya nama kapalnya dengan proyeknya. Kemudian di sini port of discharge, pelabuhan tujuan atau pelabuhan bongkar. Di sini port of loading, pelabuhan keberangkatan. Kemudian ini dikirim kemana, place of delivery. Kalau ini bisa namanya, bedanya kalau ini nama pelabuhan, di sini mungkin nama kotanya. Di sini harusnya ini dilengkapi dengan nama dan negaranya. Kemudian term of delivery, Anda pakai CIF atau pakai FOB. Kalau di sini contohnya CIF ya. CIF ini harusnya tujuan ya. Kalau di sini harusnya FOB di sini. Kalau FOB Tanjung Perak Surabaya, bukan CIF, ini harusnya FOB ini. Kemudian country of origin ini Indonesia. Kemudian ini ureannya ya, description-nya. Di sini bisa nomor PO, di sini ada kode produksi, kemudian urean barangnya. Anda bisa tambahkan nomor HS di sini. Jadi di description of good Anda tambahkan nomor HS. Di sini belum ada, tapi Anda nanti buat tambahkan nomor HS. Dan di sini kalau di sini juga ini harusnya ini FOB ya. Kalau Tanjung Perak ini harusnya FOB. Di sini Anda tambahkan nomor HS. Kemudian kuantitinya, kuantiti di sini tergantung Anda lihat di sales kontraknya, karena tiap-tiap komoditi itu bisa beda satuannya. Kalau mungkin Anda menggunakan satuan kilo berarti harus kilo. Kalau satuannya pieces, ini juga menggunakan pieces kuantitinya. Di sini kebetulan di sini roll ya, kuantitinya roll di sini. Kemudian di sini ada harga per unit, harga per unitnya berapa, harga per unitnya. Kemudian di sini harga totalnya, amountnya. Jadi amountnya ini berasal dari jumlah kuantiti di sini dikalikan dengan price per unitnya. Di sini
Kemudian di sini ada total price ini dari semua ini total di sini. Kemudian kalau ini CIF, kalau ini contohnya CIF, ini harusnya kalau CIF ini bukan Tanjung Perak ya, kalau CIF ini adalah CIF India ya. Di sini kalau CIF di sini berarti ada komponen freight, kemudian ada komponen insurance. Tapi kalau Anda di sini menggunakan FOB, Anda tidak perlu menambahkan komponen freight dan insurance, Anda tidak perlu. Jadi langsung kalau di sini FOB Tanjung Perak Surabaya, di sini cukup sampai dengan total price saja tanpa menambahkan dengan komponen freight dan tanpa menambahkan insurance. Itu kalau FOB. Di sini kalau di sini CIF ada komponen ini, kemudian totalnya di bawahnya. Kemudian di sini amount inward. Jadi amount inward itu bisa kalau bahasa kita terbilang adalah jadi nilai ini di dalam kalimat ya, di terbilangnya berapa. Kemudian di sini tanda tangan pembuat, bisa nama Anda yang mewakili dari PT ASEAN Industri Tekstil nih ya, nama Anda di sini. Itu contoh invoice, contoh dari yang saya contohkan ini. Kalau Anda mungkin punya contoh lain, silahkan. Kemudian packing list pada prinsipnya adalah melampiri invoice. Ya, Anda sudah di teorinya sudah Anda tahu bedanya. Di sini di atas ini sama seperti di invoice, ada consignee to, ada notify, ada kontak detail, kemudian di sini nomor packing listnya. Di sini bisa ditambah dengan nomor invoice karena packing list ini juga melampiri dari invoice. Nomor PO, kemudian PO date. Sama di atas ini, komponen sama, cuman bedanya nanti di sini. Vessel name sama seperti invoice, port of discharge-nya juga sama, kemudian port of loading-nya sama. Place of delivery ini kotanya ya, kotanya dan negaranya. Di sini cuman negaranya, Anda tambahkan nanti kotanya, kemudian negaranya. Kemudian term of payment-nya ini CIF. Kalau CIF ini harusnya bukan Tanjung Perak tapi India, karena cost insurance and freight, jadi sudah mengcover insurance dan freight-nya. Kemudian di sini country of origin Indonesia, di sini description of good. Nah, di sini sama, Anda tambahkan juga HS-nya. Kemudian di sini ada kuantitinya di sini. Kuantitinya berapa? Kemudian di sini kebetulan contoh di sini langsung total netnya berapa dan grossnya berapa. Kalau Anda punya contoh lain, net sama grossnya di sebelah kanan sini juga boleh. Ya, kemudian di sini net dan grossnya totalnya. Net week ini berat bersih, berat dari barangnya saja. Kalau gross week adalah berat bersih ditambah dengan berat kemasan dan atau aksesorisnya. Ini. Kemudian di sini jumlah piecesnya, di totalnya ini, di sini 95 roll. Di sini tidak menggunakan karton, jadi tidak ada kartonnya, jadi langsung dalam bentuk roll. Di sini kalau komoditi Anda menggunakan karton, jadi berarti Anda harus menambahkan berapa total kartonnya. Kalau Anda komoditinya menggunakan piece, berarti harus berapa piece totalnya yang dikirim. Jadi ini tidak mutlak seperti ini karena tiap komoditi memiliki packingnya masing-masing. Jadi packingnya bagaimana, apakah menggunakan karton, apakah menggunakan sak, itu tidak sama dan yang akan membedakan di sini. Kemudian sini juga nama Anda mewakili dari perusahaan. Oke, itu adalah, jadi ini contoh dalam pembuatan invoice dan packing list. Nanti Anda bisa lebih disempurnakan contoh yang Anda buat. Jadi dengan berdasar pada dokumen-dokumen sebelumnya, yaitu ada sales kontrak, kemudian sebelumnya ada surat-surat penawaran, koresponden sebagainya, itu sudah bisa menjadi dasar untuk membuat invoice dan packing list. Oke, itu saja dari saya. Next nanti ada dokumen-dokumen selanjutnya. Oke, semoga sukses. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.